Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis data. Izinkan perkenalkan, nama saya Yuda Tidak Pertama dengan NPM terakhir 068. Berikut ini adalah data responden yang saya pakai dari mahasiswa yang ngekos, yaitu range biaya kos dan jumlah fasilitas kos. Deskripsi statis yaitu rata-rata biaya kos atau kesimpulan data variabel range biaya kos. Harga kos cenderung seragam, didominasi dengan harga 1.500 dengan variasi kecil dan distribusinya mendekati normal. Yang kedua, kesimpulan dari data variabel jumlah fasilitas kos bahwa mayoritas kos memiliki fasilitas yang cukup lengkap dengan nilai rata-rata sebesar 3,22 dan fasilitas kos yang paling sering muncul adalah 4. Distribusi data cenderung miring ke kiri, menandakan bahwa lebih banyak kos memiliki jumlah fasilitas tinggi daripada rendah. Data tidak sepenuhnya distribusi normal maupun variasi jumlah fasilitas antar kos relatif kecil, yaitu uji z-test, yaitu kesimpulannya adalah variabel pertama yaitu biaya kos, variabel kedua yaitu jumlah fasilitas kos, itu talent yaitu menguji apakah keduanya berbeda bukan sekedar lebih besar ataupun kecil. Yang kedua, hipotesis H0, rata-rata biaya kos sama dengan rata-rata jumlah fasilitas kos. H1 alternatif rata-rata biaya kos sama dengan rata-rata jumlah fasilitas kos. Yang ketiga itu per value-nya. Per value P sama dengan 0, maka nilai peluang kesalahan sangat kecil sama dengan 0,0%. Bukti menolak H0 sangat kuat. Keputusannya H0 ditolak, ada perbedaan rata-rata yang sangat signifikan. Nilai statis Z yaitu tercantum Z sama dengan 166 5,76. Batas wilayah normal 95%, yaitu pertama min 1,96 sampai 1,96. Karena Z jauh di luar yang diujikan, perbedaan antara terjadi karena tidak adanya kebetulan. Yang kedua yaitu correlation. Kesimpulannya yaitu uji yang digunakan yaitu correlation test menggunakan distribusi T-total atau Z, digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan korelasi antara dua variabel, yaitu variabel pertama yaitu biaya kos, variabel kedua itu jumlah fasilitas kos. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan antara dua variabel R sama dengan 0. Hipotesis alternatif H1 adanya hubungan antara dua variabel R dan 0. Ketiga yaitu per value. Di hasil terlihat bahwa per value-nya adalah 0,331. Maka karena per value-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0 tidak ditolak, artinya tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara biaya kos dan jumlah fasilitas kos. Yang keempat yaitu statis uji, yaitu terlihat T yaitu atau Z 1,214, batas daerah penerimaan 95% sama dengan min 2 0,3 sampai 2,3 karena 1,214 berada di antara min 2,03 dan 2,03, artinya hasil uji masih dalam daerah normal. Perbedaan tidak cukup besar untuk dianggap signifikan. Yang kelima, korelasi terlihat R sama dengan 0,2038, artinya nilai positif searah tapi kecil, hubungannya sangat lemah. Kategori 0,00 sampai 0,20 sangat lemah. Dengan R sama dengan 0,20 hampir tidak ada hubungan. Berikutnya adalah kurva correlation. Berikut adalah regression. Kesimpulan dari regression adalah satu, hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh terhadap Y. H1 terdapat pengaruh X terhadap Y, yaitu taraf signifikan digunakan A sama dengan 0,5. Yang ketiga, mode regresi dianggap baik bila per value lebih kecil daripada A. F hitung lebih besar daripada
F tabel. 4. Hasil uji F hitung sama dengan 315,98 bervaluenya 0,000, R sama dengan 0,90027, B sama dengan 0,4647. Keputusan yaitu karena pervaluenya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara X dan Y. Setiap kenaikan X sebesar 1 unit akan meningkatkan Y sebesar 0,4647 unit. Nilai R sama dengan 0,0027 menunjukkan bahwa 90% perubahan Y dapat dijelaskan oleh X. Model regresi ini sangat cocok digunakan untuk bandingan selanjutnya. Berikut adalah kurva regression. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.